Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas dua ilmu sekaligus. Wah, ini luar biasa. Emas dan sedekah. Nah, sebelumnya saya pengen lihatkan ini dulu nih. Ya, ini uang sangat menggetarkan saya, tapi dalam perspektif yang negatif gitu ya, yang kurang mengenakan. Kenapa? Uang ini nilainya adalah 100 triliun. 100 triliun dolar. Ya, 100 triliun dolar dari sebuah negara, dan ternyata kalau kita konversikan ke rupiah itu ternyata setara dengan sekali makan siang. Sekali makan siang. Wah, apa yang terjadi? Nah, menurut saya inilah ya, negara ini tidak mengerti bagaimana cara mengelola uang. Negara ini tidak mengerti bagaimana cara mengelola uang, akhirnya ya uangnya turun nilainya. Uangnya turun nilainya. Nah, kita kan kalau ngomong untuk konteks negara kan berat. Ya udah, kita mulai dari diri kita lah. Minimal kita mengerti bagaimana cara mengelola uang. Ya. Jadi saya menyarankan 7 hal bagaimana kita menyikapi uang. Pertama, berhemat. Kedua, sedekah. Ketiga, zakat. Terus dagang. Terus investasi. Ya. Terus apalagi properti. Terus apalagi emas. Coba kita lihat ya, 7 hal ini ternyata tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah diajarkan di kampus. Makanya kita nggak ngerti sama uang. Akhirnya ya itu ngos-ngosan ngejar uangnya. Nah, mestinya kita paham tentang 7 hal ini. Ya, kita dulu di sekolah malah diajarkan apa? Ilmu menabung kan? Ternyata menabung tidak membuat kita bergerak dari segi rezeki dan seterusnya. Karena inflasi yang besar di Indonesia sehingga uang kita di bank tuh nilainya malah merosot. Sekarang kita lihat tentang ilmu emas. Orang banyak mengatakan emas nilainya naik. Bisa ya, bisa tidak sebenarnya. Sebenarnya emas itu tetap. Kesannya naik, kenapa? Rupiah kita yang turun. Jadi kesannya dia yang naik gitu. Terus kita mengatakan lagi, oh biaya kurban, misalnya kita mau kurban kambing gitu ya, atau sapi gitu ya. Oh biayanya selalu naik dari tahun ke tahun. Bisa ya, bisa tidak. Sebenarnya tidak naik. Kalau kita bersandar atau kita berpatok pada emas, sebenarnya ya, itu nilainya sama sekarang atau 1400 tahun yang lalu. Jadi pernah dalam sebuah kisah gitu ya, bagaimana Nabi Muhammad menilai sebuah kambing yang sangat-sangat bagus ya. Nah, itu kalau dikonversi zaman sekarang ternyata nilai emasnya adalah sama. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi emas itu tetap sebenarnya. Dan menariknya, sebenarnya umat Yahudi, umat Kristiani, umat Muslim itu mengenal satu standar. Apa itu? Emas. Nah, tahun 70-an diganti oleh Amerika. Digantilah standarnya apa? Ya, uangnya dia gitu, dolar Amerika. Jadi orang sedunia mencari dolar Amerika, itu yang Amerika mau gitu. Yang sebenarnya emas, itulah yang benar. Kalau emas ini semua terjaga, nilainya terjaga. Nah, begitu akhirnya bersandar pada dolar, nah ini mulai kekacauan global terjadi. Amerika merasa dirinya aman karena semua orang mencari dolar gitu ya, ternyata nggak juga gitu. Akhirnya gonjang-ganjing juga masuk ke merekanya juga. Nah, sekarang kita lupakanlah masalah global gitu ya, kita lihat lingkungan yang lebih kecil lagi tentang keluarga kita. Jadi saran saya, teman-teman, misalnya punya uang nih, daripada nabung gitu ya, mending beli emas aja. Dan ternyata biaya naik haji dari zaman nenek kita sampai zaman sekarang sebenarnya tidak pernah naik. Yang sebenarnya turun kalau kita berpatok pada emas. Tapi kalau kita pegangnya pada mata uang kita gitu ya, itu kesannya naik dari tahun ke tahun. Sebenarnya tidak naik kalau kita bersandarnya pada emas. Bahkan juga biaya masuk ke sekolah atau kampus itu sebenarnya turun loh. Turun kalau kita berpatok pada emas. Jadi emas ini luar biasa. Dan ini sebenarnya telah diajarkan oleh Umar bin Khattab gitu ya, sahabat Nabi, bahwa semestinya kita memang berpatok pada emas dan dinar tentunya. Nah, untuk ini saya panggilkan seorang ahlinya, kebetulan seorang teman baik saya gitu ya, namanya Pak Ahmad Ghazali. Beliau adalah seorang financial planner, perencana keuangan, dan saya juga sering konsultasi sama beliau gitu. Nah, beliau kita undang akan sharing untuk teman-teman, untuk pemirsa di rumah, ilmu tentang emas ini. Kita panggilkan beliau. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat. Ya. Gimana Pak? Emas hari ini gimana gitu? Harganya dalam jangka pendek sih biasalah, selalu naik turun ya. Tapi dalam jangka panjang kita lihat progresnya tetap akan naik.
Oh, mungkin boleh di-sharing langsung ilmunya tentang emas itu seperti apa? Oke, teman-teman semua di rumah, coba perhatikan bahwa kita selama ini sudah berusaha menjaga betul aset kita, ya nggak? Kita punya harta, kita simpan baik-baik, kita kunci di rumah, kita punya tabungan, kita punya uang, ditaruh di tabungan, kita punya aset yang berharga, taruh di safe deposit box, bahkan kadang kita beli berangkas. Itu semua tujuannya satu, untuk menjaga supaya aset kita aman. Tapi ada satu perampok yang tidak pernah bisa kita jaga. Itu yang bernama inflasi. Yaitu ketika kita kerja sekarang, gajian bulan depan, harga-harga tiba-tiba naik. Ketika tahun lalu kita menyimpan uang sedikit, niatnya untuk naik haji, begitu tahun ini mau daftar, sudah naik. Nah, ini inflasi adalah perampok keuangan kita yang tidak pernah bisa ditangkap. Dan kita tidak pernah bisa lihat fisiknya. Nah, salah satu caranya, dan mungkin ini satu-satunya cara supaya aset kita bisa terlindungi dari bahaya inflasi adalah dengan melindunginya dengan cara menyimpan dalam bentuk sebagian dalam bentuk emas. Kita harus menyimpan aset itu dalam bentuk fisik, misalnya properti yang memang kita pakai dan kita bisniskan, dalam bentuk bisnis yang memang kita perputaran terus, dalam bentuk liquid hanya untuk transaksi harian, sisanya silakan kita gunakan dalam bentuk emas. Karena emas ini bisa dibilang tadi selalu mengikuti inflasi. Selama ini sejarah menunjukkan bahwa emas itu menunjukkan stabil terhadap harga-harga bahan pokok. Harga-harga bahan pokok, harga energi itu akan selalu secara jangka panjang grafiknya akan selalu sama dengan harga emas. Jadi bisa dibilang dengan kita menyimpan emas aset kita, maka kita menghedging atau menjaga aset kita dari risiko kenaikan inflasi terhadap bahan-bahan pokok, energi yang itu semua makin lama kita tahu makin mahal. Itu berapa persen kenaikannya biasanya tiap tahun? Kalau sebelum tahun 2000, sebetulnya kita lihat bahwa harga emas naiknya hampir setara dengan inflasi, sedikit di atas inflasi. Dari 2000 sampai 2011 ini yang menarik. Emas itu naik harganya sampai 5 kali lipat lebih. Dari tahun 2000 sampai 2011, mungkin bisa sampai 15, 20, 25% per tahun. Setiap tahun akan berbeda. 2011 memang agak sedikit berbeda, turun mungkin sekitar 15% saja. 2012 kita masih belum tahu. Tapi kita bisa lihat kalau inflasi tinggi, harga emas naik tinggi. Buktinya yang paling real tadi sudah disebut sama Mas Ipo adalah kambing untuk kurban, ya. Kambing untuk kurban. Percayakan Anda bahwa pada zaman Rasulullah ketika membeli kambing itu harganya 1 dinar itu bisa dapat 1 sampai 2 ekor kambing. Mungkin kambing yang bagus dapat 1, kambing yang agak kecil bisa dapat 2. Nah, sekarang setiap kali kurban coba cek berapa harga dinar. Tahun lalu harga dinar kira-kira 2.100.000 sampai 2.200.000. Harga kambing pun kira-kira segitu, yang paling bagus 2.200.000, ada yang sampai 2.500.000. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya dengan kita menyimpan emas, kita bisa selalu menjaga daya beli kita. Kalau kita niatnya pengen bisa kurban setiap tahun, kalau begitu simpan saja emas. Simpan saja dalam bentuk dinar atau emas, sehingga setiap tahun kita tidak akan pernah mengalami harga kambing naik. Contoh yang real lagi adalah mengenai biaya naik haji, ya, betul tadi sampaikan Mas Ipul. Tahun 97 biaya naik haji itu $2.500. Dalam rupiah kira-kira kalau nggak salah sekitar 7.500.000. Kemudian dalam emas kira-kira sekitar 250 sampai 300 gram emas. Itu tahun 97. Tahun 2007 biaya naik haji itu dalam dolar menjadi sekitar 3.000 sampai 3.500 dolar, artinya naik dari 2.500 jadi 3.500. Kemudian dalam rupiah dari 7,5 juta naik menjadi sekitar 25 jutaan. Dalam emas turun menjadi 150 gram saja. Jadi turun. Tadinya 300 gram menjadi 150 gram, setengahnya. Itu 2007. 2010, 2011 biaya naik haji 3.500 dolar, dalam rupiah 35 juta, dalam emas 95 gram. Tahun 2012 bahkan biaya naik haji dalam emas 75 gram saja. Jadi mulai sekarang kita nggak usah bilang-bilang naik haji, karena kesannya naik harganya. Kita bilangnya sekarang turun haji, karena turun kalau kita simpannya dalam bentuk emas. Itu salah satu rahasia bahwa emas itu adalah menjaga daya beli kita terhadap barang, sehingga apa yang kita lakukan sekarang, rezeki yang kita terima tidak digerus oleh perampok bernama inflasi tadi. Wah, ini pagi ini saya dapat ilmu yang luar biasa ini. Kita kuliah S2 pun ya, belum tentu dapat ilmu kayak ginian loh, beneran ya. Bahkan kita malah menghabiskan uang gitu. Nah, kalau ini kita bisa dapat uang sebenarnya, kalau kita tahu ilmu tentang emas. Jadi dengan emas, nilai uang kita, nilai harta kita akan terjaga, lebih terjaga lah, ya, lebih terjaga, relatif lebih terjaga. Ya, jadi kalau dua ini kita jalanin, kita usaha, kita kerja, ya ini akan terbentengi semuanya, akan lebih bagus semuanya. Oke?
Mungkin itu aja sharing kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga berkah berlimpah.